Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para apalagi namanya pemirsa di TV IG-nya siapa ya? Elmaster. Elmaster ya. Iya. Seluruh alumni, seluruh simpatisan dan semua yang bergabung dalam nyantri online ini, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sehat-sehat walafiat. Kita bersyukur pada bulan Ramadan ini alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahmi meskipun dalam aplikasi Instagram. Tapi inilah cara yang paling efektif sekarang kita lakukan. Selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah tema yang cukup bagus, yaitu apakah kita benar-benar berpuasa? Ya, apakah kita sudah benar-benar berpuasa? Tema ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maksudnya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan berkah, tidak ada apalagi namanya pengaruh pada dirinya, terutama pengaruh ukhrawi. Ilal atsh wal ju' atau ilal ju' wal atsh, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa ini bisa merugi? Padahal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang berlipat ganda, keuntungan yang banyak, ya, bagi orang-orang yang menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mungkin salah satu sebabnya karena puasanya tidak maksimal dilakukan atau tidak optimal untuk dilakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan puasa sebagaimana kita ketahui adalah mencapai derajat muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tujuannya adalah agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Sementara untuk mencapai derajat takwa ini tentu banyak cobaan, banyak rintangan yang kita harus hadapi. Nah, termasuk dalam berpuasa ini. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi golongan orang-orang yang berpuasa. Golongan orang-orang berpuasa. Pertama ada golongan awam, ya, atau saumul am atau saumul awam. Puasanya orang-orang awam. Namun sebelum kita sampai ke situ, tentu perlu kita sepakati dulu, apa sih definisi puasa itu? Apa yang dimaksud dengan puasa? Secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak atau menahan diri. Nah, jadi apalagi namanya sinonimnya adalah imsak, menahan. Menahan dari apa saja? Penting menahan ya berarti puasa. Itu secara bahasa. Sementara secara syariah, secara istilah agama kita, yaitu
menahan, ya, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa apalagi namanya rukun dan syaratnya, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, ini secara syariah, secara lahir seperti itu. Jadi siapapun yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan apalagi namanya berhubungan suami istri, maka itu sudah dianggap berpuasa. Puasa semacam inilah disebut dengan puasa syariah. Puasa yang secara zahir dilihat melakukan puasa. Sehingga disebut Imam Al-Ghazali sebagai saumul awam atau saumul am. Puasa yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Seperti kita ini. Seperti kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah saumul khusus atau saumul khas. Puasanya orang-orang khusus. Ini biasa dikenal juga dengan puasa tarekah. Puasa tarekat. Bagaimana puasa orang-orang khusus? Ya, seperti yang dilakukan misalnya oleh ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaihissalam. Beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 26, "Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yaum insiya." Saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seorang pun saja. Jadi di samping puasa seperti ini, di samping menahan lapar, menahan haus, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ia juga menahan anggota badannya, anggota tubuhnya dari segala hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Menghancurkan pahala puasa. Ya. Menahan diri untuk tidak berbicara yang sia-sia. Menahan diri untuk tidak mendengar yang sia-sia. Menahan diri untuk tidak melihat yang sia-sia, apalagi yang haram. Ini semuanya disebut dengan puasa khusus. Menahan kaki untuk tidak pergi ke tempat yang sia-sia, apalagi ke tempat yang haram. Ini adalah puasa khusus. Ada lagi saumul khususil khusus atau khawasul khawas. Puasanya orang yang paling khusus lagi. Inilah tingkatan puasa paling tinggi. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga dan hubungan suami istri, bukan sekedar menahan anggota badan, mata, telinga, apalagi namanya lidah, tangan, kaki dan lain sebagainya. Tapi bahkan imajinasinya, bahkan hatinya tidak pernah lepas untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya tidak pernah melenceng dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh anggota badannya secara zahir maupun batin betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan wuslatullah, berhubungan langsung dengan Allah. Jadi puasa itu memang digunakan sebagai wuslatullah atau wusul, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar taqarrub, bukan hanya sekedar khidmah. Jadi puasa itu kalau kita yang didefinisikan tadi, apalagi namanya
menahan diri dari lapar, dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, itu adalah khidmatullah. Berkhidmat kepada Allah, mentaati peraturan-peraturannya, mentaati perintahnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan zahirnya. Khidmat, menggugurkan kewajiban sebagai hamba Allah. Golongan yang kedua tadi itu adalah taqarrub qurbatullah. Di samping menjalankan sebagai khidmah, sebagai pengabdian kepada Allah, ia juga melakukan taqarrub. Semua hal-hal sunnah dilakukan selama ia berpuasa, apalagi yang wajib. Ya, paling wajib. Salat tidak pernah ditinggalkan, ya. Salat sunnah, apalagi salat wajib, diusahakan berjamaah dan lain sebagainya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Hal-hal inilah disebutkan qurbatullah, ya, takarrub kepada Allah. Yang khawasul khawas ini sudah wuslatullah, wusul, berhubungan langsung kepada Allah, sudah ada di dalam hatinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan ia menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Inilah wusul, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa selalu diawasi. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun, baik ia sendiri, di tempat ramai, di kamar, di ruang tamu, di mana saja, tidak ada bedanya bagi dia, karena Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Muqarabah, ya, muqarabah. Kemudian orang-orang yang tadi hanya kamin sha'imin, kata Rasulullah, laisa lahu min syiyami, itu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Apakah puasanya sah? Sah puasanya. Puasanya sah, ya. Tapi pahalanya tidak ada. Karena yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang membatalkan puasa, yang pertama disebut dengan muhbitat, dan yang kedua disebut dengan muftirat. Ya. Muhbitat itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Puasanya ada, sah, tapi pahalanya hancur. Hancur pahalanya. Ada muftirat. Muftirat, di samping pahalanya memang tidak ada, puasanya memang batal. Memang batal puasanya. Ya, rusak puasanya. Ya, muftirat ini seperti tadi, makan dan minum dengan sengaja dan lain sebagainya. Kalau muhbitat itu membatalkan pahala-pahala puasa, seperti bergunjing, berbicara sia-sia, bergibah dan lain sebagainya, banyak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang berhubungan dengan hati dan lain sebagainya. Inilah kira-kira harus kita renungkan bersama, karena tidak ada yang mengetahui kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita, kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan apakah Allah menerimanya atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dituntut untuk beristiqamah, menjalankan dengan sesuai dengan kemampuan, berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula melalui ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita. Jadi para pemirsa, para penonton yang ikut acara ini, hal yang paling penting kita laksanakan sekarang, merenungkan diri, bermuhasabah, merenungkan diri. Kira-kira puasa saya selama ini
apakah baru pada tataran khidmatullah atau tataran syariat, atau masuk pada tataran qurbatullah atau tataran tarekat. Tataran tarekat, qurbatullah. Ini sudah lumayan ini, qurbatullah. Nah, maka bahkan lebih bagus kalau sampai kepada tataran wuslatullah atau usul kepada Allah Subhanahu wa taala atau puasa hakikat. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui apakah puasa kita ini berberkah bagi kita atau tidak, tentu tidak bisa hanya dilihat pada bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan puasa ini hanya ritual, ya, ritual tahunan untuk melatih diri kita, menahan hawa nafsu kita, melatih diri. Pengaruhnya nanti ya setelah bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang itu. Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruh puasa gitu. Kalau bulan Ramadan memang suasananya luar biasa. Suasana membuat kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Tapi apakah kita mampu mempertahankan situasi itu? Apakah kita mampu mempertahankan situasi itu sampai kepada 11 bulan yang akan datang? Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah salat kami dan terimalah puasa kami. Bukan hanya pada saat bulan Ramadan kita berdoa. Di luar bulan Ramadan, ya Allah, terimalah puasa saya. Terimalah puasa saya. Ya. Tentu kekurangan-kekurangannya itu nanti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mau memaafkannya. Tapi catatan tadi harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Allah suka yang baik. Ya, Allah suka yang baik. Kalau dilakukan dengan cara yang minimalis, ya, minimalis sekali caranya berpuasa, jangan mengharap yang maksimal. Ya, jangan mengharap yang banyak-banyak. Karena hanya melakukan dengan cara yang minimal saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu Maha Penyayang, Maha Pemaaf, melihat apalagi namanya bulan Ramadan saat ini sudah sangat dekat, sudah akan meninggalkan kita, mungkin sekitar 6 hari lagi. Ya, tentu kita tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kembali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk apalagi namanya kembali merenungi diri kita, bermuhasabah dan memperbaiki puasa kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Saya kira itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Karena kita juga terbatas oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.